Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 5 Juni 2024. Perayaan wajib Santo Bonifasius, Uskup dan Martir. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1, ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 6 sampai dengan 12. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk mewartakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu berkat penumpangan tanganku. Sebab Allah memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Tetapi berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua itu dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injilnya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, sebab aku tahu siapa yang kuandalkan, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 12, ayat 18 sampai dengan ayat 27. Pada suatu hari, datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan hal ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini perempuan itu dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama mengawini seorang perempuan, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Lalu yang kedua juga mengawini dia dan mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga dengan yang ketiga. Begitulah seterusnya. Ketujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya, sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Pada waktu kebangkitan, ketika mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami perempuan itu? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah kamu sesat? Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab bila mana mereka bangkit dari antara orang mati, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di surga.
juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidaklah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang semak duri, bagaimana Allah berfirman kepadanya, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi di dunia ini tidak serta-merta akan terjadi sama persis dalam kehidupan setelah hidup di dunia ini. Tentu tidak sepenuhnya kita tahu yang akan terjadi setelah kematian. Atau bahkan bisa dipastikan bahwa kita hanya tahu sedikit. Karena itu dalam beriman, kita jangan bersikap sok tahu segala sesuatu. Apalagi sok tahu terkait dengan dunia setelah kita mengalami kematian. Yang dibutuhkan dalam beriman adalah kerendahan hati dan pengharapan. Memang benar bahwa selama kita di dunia ini ada kawin dan dikawinkan. Akan tetapi Yesus menegaskan bahwa setelah kematian tidak ada lagi kawin dan dikawinkan. Sebab setelah kematian jiwa hidup laksana para malaikat. Maka kehidupan di dunia ini adalah kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan jiwa memperoleh harta surgawi itu, yakni hidup dalam sukacita dan kegembiraan surgawi. Maka hati-hatilah dalam beriman, jangan sampai kita hidup dalam ketersesatan, hidup yang justru menyesatkan orang lain. Mari kita bermenung, apa sikap dan cara hidup kita yang justru masuk dalam kategori ketersesatan dan menyesatkan itu? Mampukah kita memperbaiki diri sebelum terlambat dan fatal? Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu meluruskan hidup kami dan bahkan menegur kami agar kami bisa kembali mengikuti jalan-Mu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.